haus benar kata iklan ya? Jadi bolot. Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari ini saya mau bahas nih tentang pentingnya minum air buat teman-teman yang lagi bekerja. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali nih gangguan kesehatan yang bakal muncul. Jadi kita perlu banget memperhatikan asupan gizi. Nggak cuma asupan makanan, tapi juga asupan minuman. Kenapa? Karena air itu dari total tubuh kita, 60%-nya adalah air, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita perlu cukup minum biar kita bisa tidak terganggu nih kesehatannya. Buat teman-teman yang bekerja terus kadang suka lupa minum, ternyata hal ini bisa berdampak nih ke kesehatan. Biasanya ini terjadi pada teman-teman yang bekerja dengan kerjaan fisik yang berat. Misalnya teman-teman yang bekerja di lapangan, atau juga mungkin tentara, atau yang di sektor pertanian. Terus juga teman-teman di lingkungan ber-AC. Nah, teman-teman di perkantoran ternyata juga bisa terkena dehidrasi nih karena kurang minum. Kenapa? Saat kita di lingkungan ber-AC itu kita merasa ya adem aja gitu, jadi nggak ada rasa yang haus dan perlu minum. Nah, ini yang membuat bahwa sebetulnya pada saat kita di ruangan ber-AC kita juga berkeringat, tapi karena kita tidak merasa haus, kita jadi kemungkinan lebih cepat dehidrasinya. Kalau kita kerja di kerjaan yang menuntut kita mesti kerja fisik yang berat atau mungkin di tempat yang panas, nah itu tuh kita nanti jadinya lebih banyak nih keluar keringat, dan itu nanti akan memicu terjadinya dehidrasi nih kalau kita nggak minum. Tapi selain tadi yang kerja fisik yang berat, lingkungan yang panas, dan juga lingkungan yang ber-AC, ternyata ada lagi nih teman-teman yang bisa terjadi dehidrasi pada teman-teman pekerja, yaitu teman-teman pekerja yang di sektor dimana air minum itu mungkin susah gitu, mungkin saat sopir-sopir jarak jauh gitu ya, yang akses air minumnya mungkin susah, nggak selalu ada warung gitu di tempat pemberhentiannya. Terus teman-teman yang kerja di ketinggian seperti kru pesawat misalnya. Terus juga hambatan minum ini bisa terjadi pada teman-teman yang menggunakan alat pelindung diri atau masker. Jadi biasanya teman-teman yang memakai masker itu di penelitiannya keringatnya bisa menjadi lebih banyak nih. Jadi teman-teman mestinya lebih perlu banyak minum. Terus kalau nggak minum-minum, emang dampaknya apa buat kesehatan? Nah, sebetulnya dampak yang bisa terjadi bagi pekerja yang tidak minum itu ada 4 hal. Yang pertama, produktivitas. Nah, produktivitas ini biasanya dikarenakan otak itu memiliki kinerja yang sensitif banget nih kalau kita kekurangan cairan. Nah, yang akan terjadi pada otak itu akan menjadi penurunan konsentrasi, terus teman-teman juga jadinya nanti status mentalnya akan berubah. Ada penelitian teman-teman di mana teman-teman yang bekerja terus nggak minum dan dehidrasinya maupun cuma 1%, ternyata hasil penelitian itu si teman-teman yang dehidrasi ini saat bekerja itu terjadi penurunan konsentrasi dan produktivitas sebanyak 12% dibandingkan yang tidak dehidrasi. Nah, saat kita dehidrasi, memori jangka pendek kita juga akan melemah nih. Jadi ada gangguan juga di bagian otaknya ya. Yang kedua adalah kualitas kerja, teman-teman. Jadi dilakukan penelitian nih dari pekerja yang dehidrasi dari 1% sampai 4%. Ternyata yang mulai dari 2% itu mengalami dehidrasi pekerjanya, itu yang dehidrasi 2% itu bisa terjadi penurunan produktivitas dan kualitas kerja. Jadi memori jangka pendeknya menurun, konsentrasinya menurun, terus daya berpikir untuk menghitungnya juga menurun nih teman-teman. Nah, untuk yang tingkat dehidrasinya lebih dari 3% berat badan,
itu dia bisa mengalami kelelahan sampai 2 jam setelah dia mengalami dehidrasi, teman-teman. Nah, hal ini yang nanti akan menyebabkan kualitas kerjanya semakin menurun dibandingkan teman-teman yang bekerja tapi tidak dehidrasi. Nah, yang ketiga adalah keselamatan kerja nih, teman-teman. Ternyata para pekerja yang mengalami dehidrasi itu akan menyebabkan intoleransi ortostatik. Apa itu? Nah, jadi intoleransi ortostatik itu adalah rasa pusing atau rasa ingin pingsan, bahkan ada yang sampai pingsan saat berubah posisi. Jadi misalnya dari berbaring terus tiba-tiba berdiri. Nah, saat teman-teman yang mengalami dehidrasi itu akan terjadi intoleransi ortostatik tadi, jadi sehingga akan menyebabkan sampai pingsan. Dan ini akan berbahaya juga, bahwa kalau misalnya teman-teman yang kerjanya perlu alat atau misalnya kerja di bagian-bagian konstruksi misalnya, itu kan nanti jadinya berbahaya terhadap kesehatan teman-teman. Nah, ternyata penelitian juga menyebutkan bahwa ada efek samping lain, yaitu yang keempat, mental health. Jadi status mentalnya saat dehidrasi pada pekerja itu ternyata pas diteliti akan menjadi perubahan nih, teman-teman. Jadi biasanya saat pekerja mengalami dehidrasi itu bisa terjadi rasa lebih tegang, lebih cepat gelisah, lebih stres. Nah, jadi makanya nih teman-teman, kalau bisa minum lebih sering ya saat bekerja. Nah, terus apa sih yang perlu kita lakukan untuk nggak dehidrasi? Yang pertama adalah pastikan untuk minum lebih sering. Jadi berdasarkan rekomendasi dari Occupational Safety and Health Administration, itu menyatakan bahwa untuk teman-teman pekerja yang mengalami stres terpapar panas nih, di lingkungan yang panas, itu perlu minum sebanyak 250 ml per 20 menit. Nah, kalau di Amerika sendiri rekomendasinya itu setiap tempat kerja harus menyediakan air minum nih, yang betul-betul memang masih bisa terakses. Terus teman-teman juga boleh minum lebih sering, dan boleh juga minum dengan minuman yang elektrolit ya, teman-teman. Terus teman-teman juga bisa memilih buah-buah yang banyak airnya, contohnya misalnya semangka gitu, untuk mencukupi kebutuhan minumnya juga gitu dari buah-buahan. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Bye.